Seorang bapak tua dengan istrinya pergi ke kota kecil di Amerika. Dan dia tidak mendapat hotel di kota itu karena rupanya di kota itu ada konferensi nasional menggunakan kota peristirahatan ini. Ketika dia sampai di hotel yang terakhir, maka dia menjumpai seorang resepsionis muda yang sangat baik, ramah, melayani penuh pengabdian. Pak, untuk pergi ke kota selanjutnya sudah terlalu malam. Maka saya menyarankan Bapak menginap saja di hotel ini. Tapi tidak ada kamar, kamu bilang. Oh iya, tapi saya punya kamar istirahat, Pak. Kecil, sederhana, tapi saya jamin bersih. Maka George Seabolt, nama resepsionis muda ini, menawarkan kebaikannya kepada Pak Tua. Pak Tua melihat istrinya dan mereka setuju untuk melihat kamarnya terlebih dahulu. Betul seperti kata George, sangat sederhana. Tapi Pak William mengakui itu kamar bersih. Tapi Pak Tua ini justru lebih tertarik kepada keramahan, kebaikan, ketulusan George yang menawarkan kamarnya. Bapak hanya membayar untuk breakfast dan servis seperti lobby, internet, tapi kamarnya gratis, Pak. Saya akan bicara kepada manajemen bahwa kamarnya tidak bayar karena kamar saya, kamar istirahat pegawai. Menjelang tidur, Pak Tua berkata kepada istrinya, sepertinya di zaman modern seperti ini mencari orang yang begitu jujur, semangat, baik hati, ramah, mengabdi dalam pekerjaan, sepertinya susah mendapatkannya ya Mah ya. Dan istrinya mengangguk tanda setuju. Besok pagi kita cari dia. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Pak Tua ini mencari si George dan memberikan kartu nama sambil mengatakan, saya akan undang Anda ke New York suatu saat. Dan George pun tertawa. 2 tahun kemudian si George betul-betul mendapatkan undangan, bahkan disertai tiket. Dulu pikir si George, Pak Tua bercanda, tapi sekarang betul ada tiketnya dilampirkan pada undangan. George pergi ke New York dijemput oleh Pak Tua sederhana itu, pergi ke perempatan antara 7 dan 5th Avenue di kota New York. Di pojokan itu ada hotel megah sekali namanya Astoria. Dan George agak sedikit bingung karena Pak Tua itu meninggalkan kartu nama waktu itu, namanya William Waldorf Astoria. Tapi dia hanya menduga-duga dan bertanya-tanya. Pak William membuat kejutan berikutnya lagi kepada si George. Nak, aku bangun hotel ini untuk kamu kelola. Bapak bercanda. Mari kita masuk ke dalam. Dari satpam, pintu gerbang, resepsionis, restoran, lobi, semuanya mengangguk dengan tanda hormat kepada Pak William. Maka George tahu Pak Tua sederhana ini bukan bercanda, karena dialah William Waldorf Astor, pemilik Astoria Hotel yang cabangnya ada di seluruh muka bumi. Orang kaya raya, hanya dia tampil sederhana. Maka singkat cerita, si George betul-betul yang dipilih oleh Pak William untuk mengelola hotel barunya itu. George yang muda ini termasuk orang yang menanjak dengan cepat karirnya dalam bisnis perhotelan. Itu diawali ketika 2 tahun, 3 tahun lalu dia berbuat baik tanpa maksud apa-apa. Karena dia berbuat baik tanpa tahu Pak Tua itu adalah William Waldorf Astor. Tapi itu telah membuat Pak William terkesima. Ada seorang anak muda, energik, baik, ramah, melayani, penuh pengabdian. Dan itulah awal kesuksesan George Seabolt dalam grup Astoria Hotel. Karena itu mari anak-anak muda, kita membuat sebuah komitmen hidup untuk kita ini berkarir, berjuang, berkarya, tapi tambahkan satu warna di dalam perjuangan Anda. Kebaikan, keramahan, pengabdian, tanpa melihat, mengenal siapa dia. Karena siapa tahu Anda mengulangi kisah George Seabolt. Seandainya tidak, anggap saja memang itu adalah pengabdian Anda. Tapi saya percaya, di dalam pengabdian, di dalam perbuatan baik, maka ada mujizat, ada pertolongan, ada Tuhan di sana yang bukannya tidak mungkin. Kalau dia bermurah hati pada karir George Seabolt, maka dia juga bermurah hati kepada Anda. Karena barang siapa melakukan kebaikan dan kemurahan, dia juga akan mendapat kemudahan. Salam sukses, salam dahsyat, luar biasa.